Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Raffi, NPM 1817051009. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Blast, bagaimana cara pengerjaannya, jenis-jenisnya dan contoh penggunaannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Blast atau kepanjangannya yaitu Basic Local Alignment Search Tool adalah program dan algoritma yang kita gunakan untuk mencari sequence dari database yang mirip dengan sequence yang kita miliki. Algoritma Blast adalah program heuristik, yang berarti bahwa ia bergantung pada beberapa pintasan cerdas untuk melakukan pencarian lebih tepat. Cara kerja Blast itu seperti ini. Nah, ini website dari Blast itu sendiri. Jadi di Blast itu ada dua, yaitu cara mencarinya itu nucleotide dan protein. Nah, di sini kita coba klik yang nucleotide. Nah, ini adalah sistemnya. Jadi di sini cara pekerjaannya itu misalkan kita memiliki sequence ID, tetapi kita tidak tahu FASTA sequence-nya atau protein sequence atau nucleotide sequence-nya, itu kita tidak mengetahui. Jadi cukup kita memasukkan sequence ID di sistem ini, maka dia akan mencarikannya. Dan itu pun kadang sesuai dengan yang kita harapkan dan juga tidak, karena dia akan mengoutput hasil database yang ada. Misalnya kita input sequence ID A. Nah, ternyata di database itu si A ini itu banyak sequence-sequence yang hampir mirip dengan si A ini. Jadi tidak pasti hanya satu yang outputnya, tetapi bisa beragam dari database-nya yang ada. Itu cara sistem kerjanya. Jadi sesuai tergantung apa yang kita cari, itu bisa kita mencari sequence-nya, genome type-nya, atau mencari jenisnya apa, gene-nya apa, dan segala macam sesuai kebutuhan kita. Lalu jenis-jenis Blast itu ada 5. Yang pertama itu nucleotide Blast atau yang disingkat BLAST-N, yaitu membandingkan suatu sequence nukleotida yang meragukan yang kita miliki dengan database sequence nukleotida yang ada di Blast. Lalu ada protein Blast P, membandingkan suatu sequence asam amino yang kita miliki dengan database sequence protein yang ada. Selanjutnya itu Blast X, membandingkan produk translasi konsep non-frame sebuah sequence nukleotida yang kita miliki dengan database sequence protein yang ada. Lalu di Blast N itu membandingkan suatu sequence protein yang kita miliki dengan database sequence nukleotida secara dinamis ditranslasi pada semua pembacaan non-frame. Lalu yang terakhir yaitu di Blast X, yaitu membandingkan suatu translasi non-frame dari nukleotida. Selanjutnya untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan bagaimana contoh penggunaan dari sistem Blast ini. Saya akan menggunakan contohnya dua saja, yaitu Blast N dan juga Blast P. Oke, langsung saja. Di sini tadi kita sudah masuk ya ke nucleotide-nya. Jadi kita akan mencoba mencari genome sequence dan protein sequence. Nah, di sini kita disuruh mengenter sequence ID bisa, FASTA sequence-nya bisa, atau nukleotidanya juga bisa. Jadi di sini saya melampirkan apa yang ingin saya sebutkan. Terlebih dahulu kita cari dulu. Saya mencarinya di sini di NCBI, National Center for Biotechnology Information. Nah, di sini saya akan mencari gene. Lalu di sini saya akan mencari human actin. Nah, di sini dia
tidak juga memunculkan hanya human actin, tapi dia juga memunculkan yang berhubungan dengan human dan actin. Jadi di sini kita akan menggunakan ini VLNA, filamin A ini akan saya gunakan. Klik saja. Nah, di sini VLNA atau filamin A Homo sapiens itu kita human, bisa dibilang ini masih loadingnya, jadi kita lihat di sini ada genomic konteksnya dan lain-lainnya, masih loading, dia masih oke. Langsung ke bawah, kita akan mencari sequence ID-nya itu di ini NCBI reference sequence. Nah ini, nah jadi di sini ada dua, itu ada bagian yang nucleotide-nya dan ada yang protein. Untuk pertama itu kita menggunakan nucleotide terlebih dahulu, tapi kita buka juga yang proteinnya. Oke, nucleotide. Oh ya, jadi yang ini adalah sequence ID-nya. Coba dulu. Jadi untuk sistemnya juga membutuhkan koneksi ya. Jangan lupa menggunakan koneksi kalian. Di sini ada penjelasannya, dia definitionnya apa, organismenya apa, keywordsnya dan segalanya. Di sini ada fiturnya, ada gene, ada exon, CDS dan sebagainya. Baiklah, di sini kita akan pergi ke FASTA sequence. Kenapa FASTA sequence? Lihat di sini dia bisa ya, atau menggunakan FASTA sequence. Baiklah, kita langsung ke FASTA-nya saja. Nah, ini sequence ID-nya. Nah, di sini semisal kita tidak tahu nih sequence ID-nya, tetapi kita hanya memiliki FASTA sequence-nya. Oh, ini nucleotide-nya. Ini jenis, ini sequence ID-nya apa ya? Ini gennya apa ya? Ininya apa? Bisa kita lihat. Kita copy, lalu kita copy pastekan di sini. Untuk yang lainnya ini opsional ya, karena kita masih awal jadi tidak perlu untuk ditekan-tekan, biarkan saja otomatis seperti ini. Lalu kita blast. Nah, sistem blast ini itu bisa memakan, maksudnya bisa mencari itu paling cepat di bawah 15 detik, tergantung dari koneksi dan tergantung dari panjangnya sequence protein sequence dan nucleotide sequence nya. Nah, ini dia sedang mencari, kita tunggu saja. Nah, di sini sudah ditemukan nucleotide sequence, tidak ada, molekul DNA, query lainnya nih. Nah, jadi ternyata banyak yang hampir mirip dengan nucleotide dengan FASTA sequence yang kita inputkan tadi. Nah, ini diurutkan berdasarkan nilai terkecil dari CA value dan juga beberapa nilai yang ada. Nah, di sini juga ada grafiknya. Nah, ini maksudnya jika warnanya semakin merah itu menggambarkan bahwa alignmentnya itu bisa dibilang bagus. Nah, bisa dibilang bagus. Lalu ini yang kita cari tadi itu kan sequence, misalnya kita coba yang atas ya. Nah, tadi kan kita mencari apa namanya tuh FASTA sequence-nya. Nah, ini FASTA sequence-nya. Kita menginputkan ini, ternyata dan di database ini ternyata sama. Ternyata dan juga kita mendapatkan sequence ID-nya. Nah, ini sequence ID-nya ini ya, NM0011105562 dan ternyata itu juga sama 1562. Seperti itu contohnya untuk
yang bagian nucleotide jika kita ingin mengetahui sequence ID-nya, tetapi yang hanya kita miliki yaitu FASTA sequence-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada taksonominya. Tuh, Anda bisa membacanya juga. Homo sapien. Lalu kita lanjut ke bagi genome sequence sudah, kita lanjut ke protein sequence. Nah, tadi kan kita pakai yang ini nih, +N. Nah, sekarang kita pakai yang ini, search a protein database using a protein query. Lalu kita jalankan. Nah, kan protein ya. Tapi tadi kita sudah mendapatkan yang ini yang nucleotide, ini yang protein. Nah, langsung saja kita buka. Di sini juga sudah ada penjelasannya, sudah ada fitur source-nya protein, region bla bla, sudah ada semua. Jadi cukup mudah ya mencarinya. Jadi tinggal kita apa yang kita cari, dia jenisnya apa, kita cari namanya langsung ketemu. Jadi langsung saja kita menggunakan FASTA. Nah, misalkan ada studi kasus yang kita hanya memiliki sequence ID-nya saja, tapi kita tidak tahu protein sequence-nya seperti apa. Maka kita bisa untuk mengambil sequence ID-nya, kita ambil yang ini. Nah, dia hanya ini saja. Yang lain dibiarkan saja, tidak usah diotak-atik, kita blast. Kita mencari ini ya, protein sequence-nya ya. Tergantung koneksi, jadi tunggu saja. Nah, di sini dia akan mencari sesuai yang kita inputkan tadi ya, itu sequence ID-nya. Kita tunggu saja. Diingatkan sekali lagi bahwasannya pencarian ini lamanya tergantung dari panjang dari sequence-nya, sinyal kalian, dan juga mungkin bisa dibilang apa ya, hardware kalian juga bisa mempengaruhi, karena kan ini processing ya, data processing, jadi dia membutuhkan lumayan waktu. Saya tunggu saja. Apa sih yang di searching dari ini? Dia men-searching sequence yang kita inputkan dengan database yang ada dan apa saja yang mirip dengan sequence tadi gitu. Oke, baiklah, ini sudah berhasil ditemukan. Kita menggunakan ini query ID-nya, ternyata dia ini filamen A isoform Homo sapien, dia molekul type-nya amino acid dan sebagainya. Lalu di sini ada grafiknya. Wow, ternyata dia putative conserved comments have been detected. Ini gambarnya, tidak perlu. Jadi ini yang pertama ini itu grafiknya ternyata bagus sekali. Nah, kita coba. Nah, ini adalah protein sequence yang kita dapatkan dengan hanya menginputkan sequence ID-nya. Contoh di sini ada MSHSRAGK. Ini misalnya kita copy, apakah ada di sini? Sini bisa kita find. Nah, ternyata ada, ternyata mirip dan benar dan sama persis malah. Loh, kok tahu sama persis? Nah, di sini tidak ada gap 0%, 100% positif, teridentifikasi 100%. Metodenya yang digunakan compositional matrix adjust. Nah, seperti itu tuh, dia akan terus ke bawah. Nah, ini yang kedua, ini namanya tuh, teridentifikasinya tidak teridentifikasi.
hanya teridentifikasi 99%. Berarti ada salah satu yang tidak teridentifikasi ya, sampai bawah dan segalanya. Dan diingatkan bahwa ini tergantung dari nilai value-nya ya. Walaupun di sini 0 semua, perhatikan yang lain. Atau itu identifikasinya ada yang tidak mirip atau segalanya. Seperti itu. Mungkin sekian untuk penjelasan dari Blast, apa itu pengertiannya, cara kerjanya, lalu apa saja jenis-jenisnya. Terus tadi saya sudah menjelaskan contohnya, yaitu genome sequence dan protein sequence, dan apa-apa saja hasilnya jika kita menginputkan dari sequence ID maupun dari FASTA sequence-nya tadi. Oke, baiklah, sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.